Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Rini Siswanto. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Respati Yogyakarta di program studi Teknik Informatika. Kemudian S2 Teknik Elektro dan Teknologi Informasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan konsentrasi Teknologi Informasi. Di Politeknik Negeri Pontianak, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah pemrograman web. Mata kuliah pemrograman web memiliki bobot 1 SKS untuk teori, kemudian 2 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan di semester 5. Kemudian pada tahun akademi 2021-2022, saya mengampu 2 kelas untuk mata kuliah pemrograman web, yaitu di kelas 5C dan 5D. Tujuan dari pembuatan video ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Yang akan disampaikan dalam video ini adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, bentuk dan metode penilaian, yang kelima, sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di program studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian, materi disusun agar mahasiswa mudah memahami dan mengimplementasikan kemampuan untuk membangun aplikasi atau web dalam bisnis dan pekerjaan. Materi kuliah ini membahas teknologi web serta pemrograman web, termasuk di dalamnya yaitu HTML dan HTML5, kemudian CSS, PHP, database MySQL. Kemudian pengenalan pemrograman objek menggunakan pemrograman web dan studi kasus yang paling sering ditemui dalam pemrograman web. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan konsep pemrograman web dalam membangun sebuah aplikasi. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu membuat aplikasi menggunakan pemrograman web. Rencana pembelajaran semester, jadi materi-materi yang ada di RPS ini, yang pertama adalah konsep dasar pemrograman berbasis web HTML5, ketiga tag HTML5, keempat cascading style sheet, kelima form dan meta tag, keenam JavaScript, ketujuh konsep dan pengulangan pada JavaScript, yang kedelapan PHP dalam HTML5, yang kesembilan Conceptual Relational Database Management System atau SQL untuk Data Definition Language, ke-10 SQL untuk Data Manipulation Language, ke-11 Web Dynamics, ke-12 PHP penggunaan session dan cookies, ke-13 Upload file dan image, dan yang ke-14 project dan studi kasus. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah pemrograman web adalah teori dan praktikum. Untuk teori dilakukan dengan kolaborasi metode ceramah, problem based learning, project based learning dengan memberikan contoh-contoh untuk dipahami, kemudian untuk dilakukan pengembangan di tahapan berikutnya. Yang kedua, praktikum dilakukan dengan kolaborasi diskusi, problem based learning, dan project based learning dengan memberikan contoh-contoh source code untuk diikuti kemudian dimodifikasi sesuai dengan permintaan. Adapun aplikasi yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam mata kuliah pemrograman web itu, yang pertama WhatsApp, nanti digunakan untuk berkomunikasi antara dosen dengan peserta didiknya. Kemudian LMS yang berbasis Moodle yang dapat diakses di e-learning.polnet.ac.id. Penggunaan LMS ini digunakan untuk pemberian materi
pembelajaran, kemudian ada pemberian tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah Google Meet, digunakan untuk pembelajaran virtual. Kemudian ada editor yang sering digunakan nanti adalah Notepad++ dan Microsoft Visual Code. Ini digunakan untuk membuat perintah atau aplikasi nantinya. Kemudian aplikasi bundling menggunakan SAM yang berisi web server Apache, kemudian MySQL dan PHP. Ini digunakan sebagai server side untuk pembuatan aplikasi atau program. Kemudian kita juga menggunakan browser Chrome atau Mozilla Firefox yang dapat digunakan untuk menguji coba program atau sistem atau aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian evaluasi mengacu pada peraturan akademik di Politeknik Negeri Pontianak, di mana masing-masing komponen penilaian memiliki persentase tersendiri, yaitu yang pertama aktivitas dengan persentase 10%, tugas dengan persentase 20%, kemudian UTS dengan persentase 30%, ujian akhir semester dengan persentase terbesar yaitu 40%. Nah, berikutnya adalah rekaman pembelajaran di kelas yang sudah direkam beberapa waktu yang lalu. Oke, baik. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut sentimen kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Kemudian saya mau cek dulu siapa yang nggak hadir. Dinda Putri, Sita, Hadir Pak. Muhammad Wildan, Hadir Pak. Aisyah, Hadir Pak. Putin, Hadir Pak. Dimitri. Hadir Pak. Di pertemuan yang ke-8 ya, pertemuan ke-8 kita sesuai dengan yang ada di RPS. Ini adalah rencana pembelajaran semester kita. Jadi semester 8 ini kita akan membahas pertemuan ke-8 ini kita akan membahas terkait dengan implementasi konsep struktur kontrol dan pengulangan. Kemudian nanti juga ada penggunaan PHP fundamental ya. Jadi nanti yang akan kita bahas itu terkait dengan PHP, struktur PHP, kemudian ada variabel, array, dan fungsi standar di PHP. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini mudah-mudahan nanti mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan ya elemen-elemen yang bisa dibangun menggunakan PHP. Kemudian nanti ada beberapa materi yang sudah diupload di LMS, silakan diakses. Kemudian ini detail yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas terkait dengan materi tugasnya, boleh ditanyakan. Ada nggak? Ada. Oke. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke materi hari ini terkait dengan PHP fundamental. Nah, sebenarnya kalau di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas terkait dengan HTML, terkait dengan CSS, tapi itu baru ibaratnya kulitnya ya. Jadi kita belum membahas terkait dengan internal dalamnya. Nah, internal dalamnya itu yang akan mengolah adalah dalam konteks ini adalah bahasa pemrograman, yang akan kita gunakan adalah PHP. Nah, PHP sendiri itu merupakan sebuah bahasa pemrograman yang sifatnya scripting. Jadi bisa di-embed atau di-embed itu bisa ditembakkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi PHP bisa ditembakkan di HTML atau mungkin CSS gitu ya. Atau mungkin kebalikannya gitu ya.
Jadi HTML ditempelkan ke PHP bisa juga. Itu yang disebut dengan scripting language. Nah, kemudian untuk membedakan antara bahasa pemrograman satu dengan yang lain gitu ya. Jadi antara misalnya JavaScript dengan PHP kan nggak mungkin dicampur jadi satu, jadi harus dibedakan. Nah, dalam rangka untuk membedakan itu, ibaratnya kita memberikan informasi ke browser bahwa pada saat ada tag seperti ini maka akan diubah modulnya ke misalnya ke JavaScript. Ketemu tag seperti ini maka diubah ke PHP misalnya. Jadi scriptingnya sifatnya nanti otomatis dibaca. Nah, di PHP sendiri, kalau kemarin kita tag HTML itu ada di itu ya, tanda lebih dari, kurang dari, ada tanda backslash gitu ya. Nah, kalau di PHP kita akan menggunakan tanda kurang dari, tanda tanya, kemudian PHP. Kemudian ditutup dengan tanda tanya, kemudian tanda lebih dari. Nah, ini contoh yang sudah saya buat. Oke, ini bisa kita contohkan nantinya. Seperti biasa, kalau saya memang lebih suka yang ringan, jadi kita bisa menggunakan Notepad++. Nah, kalau yang kemarin kita tidak wajib menggunakan web server, ya, karena kita masih mempelajari terkait dengan CSS. Nah, kalau yang sekarang kita wajib menggunakan web server. Jadi untuk penyimpanan filenya Anda nggak boleh sembarangan. Kalau yang kemarin itu ada yang di C dokumen gitu ya, atau di D di mana gitu ya. Nah, kalau sekarang Anda diwajibkan untuk menyimpan di folder tempat web server itu berada. Misalnya di mana? Nah, misalkan di C, di SAM, kemudian di D, di SAM. Gitu ya. Kalau Anda menggunakan SAM, kalau untuk aplikasi yang lain mungkin ada perbedaan directory-nya. Apalagi kalau seandainya Anda nanti menggunakan Linux. Kalau ini kan kebanyakan kalau di Windows gitu ya, semuanya gabung jadi satu. Tapi kalau di Linux bisa antara MySQL-nya sendiri, Apache-nya sendiri, gitu ya, atau HTTPD-nya sendiri. Nah, sekarang kita coba kita buat file baru, ya. Kemudian tadi adalah tab pembukanya itu menggunakan tanda kurang dari, kemudian tanda tanya PHP. Kemudian ada tanda kurang, tanda tanya, kemudian tanda lebih dari. Penanda ini cukup untuk membuka dan menutup PHP. Kemudian kita simpan. Untuk di kasusnya saya itu ada di D, samnya ya, ada di D, kemudian ada di SAM, kita simpan di htdoc misalnya. Nah, kemudian misalkan kita buat sebuah folder baru. Di sini misalnya web app. Sudah ada web app. Kemudian di PHP atau di settingan HTTPD itu Anda diwajibkan membuat satu buah indeks .html atau indeks.php. Karena kita akan menggunakan PHP, maka kita biasakan untuk membuat sebuah file bernama index.php. Kemudian file type-nya itu diganti dengan yang PHP. Ya, mungkin agak kecil, mudah-mudahan kelihatan yang di belakang. Nah, kemudian kita jalankan SAM-nya. Ya, tadi kita belum menjalankan SAM-nya. Nah, kalau kita di SAM itu kan ada Apache, ada MySQL, ada Tomcat mungkin ya. Nah, kalau kita belum berhubungan dengan database yang MySQL, di skip boleh. Jadi tidak perlu dirun, hanya yang Apache saja. Oke. Nah, sampai keluar dia tulisan 80 dengan 43. Kalau sudah berjalan berarti Apache-nya itu normal. Karena ada beberapa kasus kalau ini tidak jalan, ada pesan kesalahan warna merah di bawah, itu berarti Apache tidak berjalan secara normal. Nah, kalau sudah, kita bisa buka browsernya. Aksesnya kita menggunakan localhost. Kemudian tadi ada folder web app gitu ya. Nah, kemudian tanpa kita tuliskan indeks dari PHP-nya itu bisa jalan sebenarnya.
tanpa dituliskan. Tapi akan lebih mudah buat kita menuliskan indeks dari PHP ini. Sama aja, tapi memang karena belum kita isi dalamnya. Ya. Nah, di contoh kita membuat sebuah perintah. Ya. Kita buat sebuah perintah. Perintahnya adalah echo. Kemudian isinya apa? Ya. Halo, apa kabar misalnya? Nah, kalau kita lihat hasilnya sudah muncul. Halo, apa kabar? Pertanyaannya, equal itu nggak apa? Apa? Menampilkan teks. Nah, dalam menampilkan sebuah informasi, nggak cuma teks. Menampilkan informasi itu ada echo, ada print. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Apa beda antara echo dengan print? Abbas? Rehan? Desa? Ya. Echo sendiri itu diambil dari sebuah metode yang disampaikan atau metode komunikasi yang dilakukan oleh kelawar. Gimana komunikasi dengan kelawar? Mereka menggunakan suara. Apa yang diambil? Apa hubungannya dengan programming? Gitu kan? Jadi pada saat kita melakukan echo itu kita kalau kelawar itu menampilkan atau mengeluarkan sebuah suara yang nantinya itu akan dikembalikan pantulannya gitu ya. Misalkan si kelawar itu pengen mendeteksi buah itu busuk kah, mentah kah, atau matang gitu ya. Jadi dia berkeliling di sekitar buah itu, kemudian dia mengeluarkan suara. Nah, suara yang balik ke dia itu yang dianalisis, yang diketahui kalau dia mengambil kesimpulan, oh kalau pantulan suaranya itu besar, berarti dia masih padat, masih mentah. Tapi kalau seandainya udah banyak yang loss gitu ya, mungkin itu udah matang atau mungkin justru busuk. Itu kalau echo. Hubungannya dengan programming, kalau echo itu dia mengembalikan sebuah parameter, sebuah nilai sebenarnya, sebuah value yang kalau dia berhasil menulis, maka dia akan menggambarkan sebuah nilai true. Echo. Kalau print, dia nyata aja. Jadi cetak itu cuma nyetak selesai, tapi dia tidak mengembalikan dia itu sukses atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau echo itu ada informasi yang balik. Nah, itu bedanya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak, saya ingin bertanya Pak. Kan tadi Bapak bilang itu kan ada print sama echo. Jadi kan penggunaannya sama-sama nih, sama-sama menampilkan dan sama-sama memunculkan suatu kata. Bagaimana saya pertanyaan saya itu lebih untung yang mana, apakah menggunakan print atau yang echo? Menggunakan print atau yang echo? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Memang itu terjadi perdebatan ya. Pada saat saya belajar pun perdebatan antara print sama echo juga. Kalau dulu saya suka pakai print. Kenapa? Konon ceritanya, print itu karena tidak mengembalikan sebuah nilai, ya, jadi dia akan lebih cepat. Pada saat prosesnya. Kemudian pada saat kita menggunakan echo, karena ada nilai yang dikembalikan, maka dia kecepatannya akan sedikit dulu. Tapi kecepatannya masih 0,0 sekian detik gitu ya, nggak kelihatan atau nggak terasa buat kita. Tapi kalau seandainya Anda lebih suka, mungkin ada suatu kasus nanti pada saat kita memerlukan sebuah, apakah memang benar-benar sebuah informasi itu sudah cetak atau belum. Nah, kita bisa menganalisis itu berdasarkan nilai atau value yang dikembalikan. Kita sebaiknya menggunakan echo itu. Tapi kalau seandainya untuk pemakaian standar, sama aja. Kecepatan pun tidak terlalu signifikan.
Begitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, nanti ada sesuatu yang perlu Anda kerjakan nanti didalami. Jadi sudah saya siapkan di dalam ini, silakan diakses. Assignment-nya tolong dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, ya. Jangan telat, karena ada beberapa kasus kemarin yang telat, ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan pada hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa untuk kegiatan kita masing-masing. Berdoa. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen Smart tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.